Apakah diperbolehkan gaji kita ditransfer via ATM? Hukum gaji ditransfer via bank konvensional. Terdapat beberapa keterangan dari para ulama yang mengisyaratkan bolehnya membuat rekening bank untuk memanfaatkan jasa bank semacam transfer gaji atau yang lainnya. Di antaranya, fatwa ahli hadis abad ini, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dalam program Silsilatul Huda wan Nur, beliau ditanya terkait gaji beberapa pegawai yang diambil melalui bank, apakah gaji pegawai ini haram karena termasuk harta riba? Beliau memberikan jawaban, saya tidak menganggap hal itu, yaitu gaji mereka termasuk riba. Karena yang saya tahu, mereka tidak melakukan hal itu karena keinginan mereka, tapi sebagai aturan yang wajib mereka ikuti. Yang penting, gaji itu sampai kepada pegawai dengan jalan yang halal. Akan tetapi, jika gaji itu harus melalui fase yang tidak halal, seperti ditabung dulu di bank, maka itu di luar tanggung jawab pegawai. Namun dia harus berusaha untuk mengambil uang tersebut sesegera mungkin. Silsilah Huda wan Nur. Keterangan beliau ini juga dinyatakan oleh Lajnah Daimah. Pada kasus pertanyaan yang sama, ada seorang pegawai yang gajinya ditransfer melalui bank ribawi. Jawaban Lajnah Daimah, tidak masalah mengambil gaji yang ditransfer melalui bank. Karena pegawai ini mengambil gaji sebagai imbalan dari pekerjaan yang dia lakukan yang tidak ada kaitannya dengan bank. Akan tetapi dengan syarat jangan sampai ditinggal di bank untuk dibungakan setelah gaji itu ditransfer ke rekening pegawai. Fatwa Lajnah Daimah. Syarat yang disampaikan Lajnah Daimah bahwa gaji yang sudah ditransfer harus segera diambil. Ini bertujuan agar nasabah tidak mengendapkan dananya di bank ribawi yang nantinya akan dimanfaatkan bank untuk mengembangkan riba. Sebagaimana hal ini juga ditegaskan dalam kumpulan fatwa Syabakah Islamiyah. Dalam salah satu fatwanya dinyatakan bahwa transfer gaji melalui bank meskipun bukan untuk tujuan membungakan uang, tetapi dana tersebut akan dimanfaatkan bank untuk transaksi mereka yang penuh dengan riba, maka hukumnya tidak diperbolehkan karena termasuk membantu orang lain untuk maksiat. Fatwa Syabakah Islamiyah. Apakah diperbolehkan gaji kita ditransfer via ATM? Tidak semua produk bank bermasalah, Pak ya. Saya tadi tidak mempermasalahkan banknya, yang saya permasalahkan adalah ribanya. Andai kan ada bank yang bersih dari riba, ya, kita sangat menerima dengan baik, kita bisa kasih gelar Bank Thayyib, ya, cah bagus. Bank Thayyib kan cah bagus, ya. Kalau memang bersih dari riba. Nah, salah satu di antara produk bank yang bersih dari riba adalah menggunakan bank hanya untuk lalu lintas uang. Misalnya terima gaji, atau mau ngirim duit, atau untuk belanja, tidak masalah. Sebagaimana kita ngirim pakai pos, pakai Western Union, pakai kurir yang lain, pakai bank juga diperbolehkan. Anda mau bertanya bagaimana hukumnya kalau kita bekerja di perusahaan yang insya Allah halal di bidang penerbangan, akan tetapi sistem pembayaran gajinya melalui bank konvensional. Ya, antum keluarkan ribanya dari bank konvensional tersebut. Karena ada ribanya di sana, kalau tidak bisa dipindahkan ke bank syariah, ya sudah. Tapi kita berusaha aja. Jangan sampai kita termasuk orang yang membesarkan bank riba. Bank syariah malah kita tinggalkan. Dengan alasan, aduh ribet Ustadz ini itu ya. Sekarang ribet karena memang berkembangnya bank syariah ini membahayakan bank konvensional. Ada orang-orang yang nggak suka dengan berkembangnya bank syariah. Kita sebagai masyarakat muslim, kita tunjukkan nahnu muslimin, kita mau tanpa riba. Bank-bank syariah yang ada masih proses untuk syariat, maka kita dukung agar dia bisa full syariat nanti, walaupun sekarang mungkin belum bisa full. Seorang karyawan di mana penggajiannya melalui transfer bank konvensional, di mana setiap bulannya mendapatkan bunga walau beberapa persen. Apakah saya termasuk pelaku riba? Kalau memang iya, bagaimana solusinya Ustadz agar dijauhkan dari riba? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Syariat Aceh 96,1 FM, di mana saja bisa mendengarkan radio kami. Ya, setahu saya, ya semua pegawai pemerintah itu digaji dan gajinya dikirim melalui rekening bank. Ya. Nah, secara hukum asal seseorang tidak boleh bermuamalah dengan bank ribawiyah. Tidak dibenarkan, tidak dibolehkan.
Tidak boleh kita menyimpan uang di situ. Ya, apalagi kita meminjam uang di situ. Namun ketika dikhawatirkan, ya, uang kita itu tidak bisa aman kecuali melalui bank tersebut. Dan juga kita tidak punya cara untuk mentransfer uang atau menerima uang transferan, maka dalam kondisi seperti ini faman iturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih. Kalau seandainya seseorang itu dalam keadaan darurat, maka tentunya sesuatu yang tadinya terlarang maka dibolehkan dalam syariat Islam selama tidak berlebihan. Bisa difahami di sini ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita hanya memiliki akun saja. Kita hanya memiliki nomor rekening, tetapi kita tidak mengambil hasil dari bunga bank tersebut. Nah, kemana kita bawa bunga tersebut? Kalau seandainya misalnya bunganya tersebut, ya, kita biarkan untuk bank dan bank akan mengambil manfaat dan melebarkan sayapnya, maka tentunya mudaratnya lebih besar. Maka kita ambil uang tersebut, ya, kemudian kita serahkan kepada, ya, kebutuhan-kebutuhan umum. Apakah membuat jalan, ataukah membuat penerang lampu di jalan raya, ataukah membuat lapangan, atau membuat toilet umum dan yang semisalnya. Ya, walaupun sebagian para ulama yang lainnya membolehkan semuanya. Bukan hanya dalam perkara-perkara hal yang saya sebutkan tadi, tapi boleh diberikan kepada fakir miskin, boleh diberikan kepada yang lainnya. Ya, karena harta riba itu haram bagi pemiliknya, tidak haram bagi orang lain. Ini sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan di pengajian-pengajian kita. Bisa difahami ya, tapi yang saya dengar hari ini ada bank yang memang mereka siap untuk tidak membungakan uang tersebut. Nah, kalau seandainya memang ada jenis bank seperti itu, maka tentunya kita mengambil doror yang paling sedikit. Ya, Allah alam shawab. Pertanyaannya begini, PNS ini terikat dengan bank konvensional. Apa yang terikat? Saluran gajinya, upahnya, gajinya, jasanya. Bank konvensional maksudnya. Terikat pelan-pelan. Awalnya apa? Gaji kami masuk Gaji karyawan. bank konvensional. Boleh disebut nama banknya? Boleh ya? Nah, ya. Di poin 6 itu kan ada bunga. Karena kita sadar bunga ini ada dua pemikiran. Yang pertama, kita keluarkan sejumlah tulisan nomor 6 bunga itu tadi untuk jalan, untuk toilet atau MCK. Ada juga pemikiran kepada lingkungan kita, apakah di Sungai Jingah atau di lain itu, yang miskin struktural, tidak ada kerjaan kecuali hanya pemberian-pemberian. Dia buta, dia tidak bisa lumpuh gitu sebagainya. Apakah boleh itu? Itu pertanyaan pertama. Tadi ada boleh pertanyaan lebih tadi panitia. Satu aja Pak, pilih yang paling penting atau tambahkan kata koma. Atau saya samakan aja. Nah, saya samakan ya. Begitu ada dua bank syariah satunya. Jadi bunga apa? Setiap dapat income itu saya pindahkan ke bank syariah. Syariah. Tapi ada lagi kalimat di situ bukan bunga, tapi bagi hasil. Bagi hasil. Pikiran saya ini berarti uang tambahan nih, lebihan. Bingung lagi saya. Bingung lagi. Apakah seperti itu? Koma lagi kalau bingung. Iya, gitu. Terus terima kasih. Udah, sekarang udah nggak ada titik udah. Alhamdulillah. Boleh balik juga Pak. Pertama, bila dalam pemberian gaji Anda tadi, Anda memberikan kepada dia jasa yang halal. Lalu ketika dia membayar upah Anda, dia wajibkan Anda untuk membuka rekening di bank riba. Ya, hak Anda sebagai manusia, seperti Anda berikan yang halal untuk mendapatkan hak Anda dengan cara yang halal. Apa kewajiban dia dan apa haknya dia memaksa Anda untuk harus buka rekening di bank riba? Ya, setahu saya bisa, tapi nggak tahu, nggak bisa. Kalau tidak bisa berarti terpaksa, akan hilang gaji Anda, akan tidak terima gaji Anda, ya, kalau tidak Anda buka rekening di bank yang konvensional tadi. Maka ketika Anda buka tadi dan sudah dibuka, umpamanya minta tadi yang konvensional tadi, poin 5 tadi, tolong itu dihapus, dicoret. Mau nggak mereka? Jangan patah hati dulu tuh. Nggak mau Ustaz. Sekarang berapa bank mereka yang ingin ngajukan itu sudah ada formnya, tinggal tanda tangan, selesai urusannya, dicoretnya. Sekarang karena mereka ngerti, banyak warga negara Indonesia Muslim yang sadar keislamannya, mereka minta kalau tidak mereka ladeni ini, tidak mereka sediakan jasa ini, orang akan lari semuanya ke bank syariah, mereka kehilangan nasabah. Ya atau tidak?
Bisa BRI? Bisa. Minta. Jelas? Ini solusinya. Bukan tetap ada bunga, kemudian bunganya Anda salurkan. Bila masih ada bunga tetap di sini, dan dapat bunga terus per bulan, berarti Anda masih ada akad ribanya. Terus terkena dosa. Tapi dosanya Anda salurkan, bertobat, dan fakir miskin. Selagi ada pernyataan perjanjian ini ditandatanganin, dosanya terus mengalir, kecuali ini sudah dicoret. Jelas? Yang koma tadi, apa tadi yang koma? Ya, transfer ke bank syariah. Udah, kalau seperti itu Anda nggak perlu transfer ke bank syariah. Jelas? Baik. Kemudian menurut Anda bank syariah ada bagi hasilnya, menurut Bapak sama aja dengan bank riba. Betul. Karena kita katakan kalau bagi hasil investasi tadi siap bagi keuntungan dan siap bagi kerugian. Ada apakah ada di dalam akad tabungan mudharabah di bank syariah bahwa nasabah sebagai investor atau rabbul mal akan dipotong uangnya bila terjadi kerugian? Ada pernyataan itu tidak? Bila tidak ada pernyataan ini, berarti selama ini akad Anda uangnya terjamin kan ya? Rugi atau kolaps pun banknya, uang Anda terjamin simpanannya. Iya atau tidak? Berarti akadnya qab. Kalau ada pertambahan, walaupun nama bagi hasilnya juga intinya adalah riba. Tapi wallahu alam, setahu saya sekarang ada jenis tabungan di salah satu bank syariah yang tanpa ada pertambahan. Iya, akad wadiah.